Lur, selamat datang di Ngidul Ngalabu Film Jadul. Sehat semua sekeluarga lur ya? Aman? Balik mana yang aku Icang ngepot seperti biasa. Ngidul kali ini cukup banyak lo yang request lo ternyata. Bergenre action adventure. Film ini berjudul Maleficent tahun 2014. Masa belum lihat lur? Udah, belum. Yang bener ente. Maleficent bercerita tentang seorang peri di kerajaan ajaib yang jatuh cinta dengan seorang manusia. Tapi justru disitulah awal mula konflik dimulai. Penisiran, ya wis kita langsung gas pantun gak jelas dari dulurku Michael Lorenzo. Keren kali nama kau nih. Pariaman Sumatera Barat ya. Halo Pariaman. Ete jual lamang. Monggo sekecaaken emang. Into a dragon. Suatu ketika di negeri dongeng, terdapat dua kerajaan yang bertetangga tapi saling bermusuhan. Saking rumitnya konflik mereka, legenda mengatakan hanya seorang pahlawan hebat atau penjahat mengerikan yang bisa mendamaikan mereka. Salah satu dari kerajaan tersebut adalah kerajaan manusia. Mereka dipimpin oleh Raja Henry yang sombong dan serakah, serta tergila-gila dengan kekayaan dan keindahan. Sedangkan kerajaan lainnya adalah kerajaan Morse, tempat yang dihuni bermacam-macam makhluk fantasi. Walau tidak ada pemimpin, kerajaan tersebut senantiasa damai karena para penduduknya yang sudah saling percaya. Salah seorang yang tinggal di sana adalah gadis peri bernama Maleficent. Seperti peri pada umumnya, dia memiliki kekuatan sihir, dapat terbang dengan sayapnya, memperbaiki dahan yang patah dengan sekejap, dan bisa membuat kalian kaya mendadak. Enggak dong. And her name was Maleficent. Tempat itu terlihat sangat damai dengan semua makhluk-makhluk magis di dalamnya. Di antaranya adalah 3 emak-emak piksi yang doyan banget rumpi dan menggibah. Mereka bernama Flittle, Thistleweed, dan Snodgrass, kepala sekolahnya Harry Potter kelima nih. Mereka pun memberitahu Maleficent jika para penjaga menemukan seorang manusia di kolam permata. Mendengar itu, Maleficent pun langsung bergegas menemui manusia itu. Come out this instant. Ternyata dia adalah seorang bocil bernama Stefan yang sudah mencolong sebuah permata dari kolam tersebut. Maleficent pun meminta permatanya dan mengembalikannya ke dalam kolam. Setelah itu, Stefan pun diantar keluar hutan oleh Maleficent. Meskipun Stefan tinggal di kampung, tapi dia bercita-cita untuk bisa tinggal di istana kerajaan. Mereka berdua ternyata memiliki kesamaan lur, yaitu sama-sama yatim piatu. Dan sebelum Stefan pergi, Maleficent mengingatkannya untuk tidak datang ke hutan Morse lagi karena tempat itu tidak aman baginya. Tapi Stefan bertanya, kalau aku kesini lagi, kamu tetap menemuiku kan? Ya bisa jadi, jawab Maleficent. Lalu saat mereka berjabat tangan, What's wrong? Your ring. Iron burns fairy. I'm sorry. ternyata besi dapat melukai peri. Sebelum pergi, Stefan pun bilang jika dia sangat menyukai sayapnya. Pertemuan singkat yang sangat berkesan tersebut membuat hati Maleficent dak-dik-dukser dan berharap bisa segera bertemu Stefan lagi. Setelah berminggu-minggu berlalu, Stefan pun kembali datang dan Maleficent langsung menemuinya dengan sangat bahagia. Dia pun mengajak Stefan bermain di hutan Morse dan sejak saat itu mereka menjadi sahabat sejati. Hal ini membuat konflik antara peri dan manusia mulai terlupakan. Seiring berjalannya waktu, mereka semakin beranjak dewasa dan benih-benih cinta pun tumbuh di antara mereka. Lalu di ulang tahunnya yang ke-16, Stefan memberikan Maleficent sebuah ciuman cinta sejati. Gave Maleficent a gift. He told her it was true love's kiss, but it was not to be. Sayangnya ciuman itu tidak dapat dipercaya Maleficent sepenuhnya. Bertahun-tahun telah berlalu dan ambisi Stefan untuk tinggal di istana kerajaan membuatnya menjauh dari Maleficent. Sementara itu, Maleficent sekarang sudah menjadi peri terkuat yang melindungi kerajaan Morse. Who's to become the protector of them? Maleficent pun sering berjalan sendirian, resah dan gelisah memikirkan di manakah gerangan Stefan berada. Karena saat itu Maleficent masih polos dan belum mengerti keserakahan serta iri hati dalam diri manusia. Suatu ketika, Raja Henry mengetahui adanya kekuatan besar di hutan Morse. Karena rasa iri dan dengki dan tidak ingin terkalahkan, Henry pun berencana merusak tempat tersebut. Maleficent pun menyuruh mereka segera pergi, tapi manusia malah mengolok-oloknya dan tanpa banyak omong Raja Henry langsung memerintah pasukannya untuk menyerang. Bring me ahead. Battalion!
Lo ngajak tawuran, maju kalian sini manusia. Raja Henry nggak peduli seberapa kuat makhluk-makhluk ajaib itu dan tetap memulai peperangan. Jelas pasukan kerajaan tidak berkutik sama sekali melawan Maleficent dan kawan-kawan. Maleficent tidak sadar jika baju Raja Henry terbuat dari besi. Setelah itu semua manusia pun kabur dari sana dan kerajaan Morse memenangkan pertempuran. Setelah pertempuran itu, Raja Henry mulai sakit-sakitan. Karena merasa umurnya tidak lama lagi, Henry pun membuat sayembara. Dia akan memberikan tahta rajanya dan tanggung jawab menjaga putrinya bagi yang berhasil membunuh peri bersayap, yaitu Maleficent. Stefan yang bekerja sebagai ajudan di sana mendengar sayembara tersebut dengan menguatkan hatinya. Setelah sekian lama, Stefan pun pergi menemui Maleficent di hutan Morse. Stefan pun memperingatkannya jika manusia akan datang untuk membunuhnya. Saking cintanya Maleficent, dia sudah melupakan semua kebodohan dan ambisi Stefan selama ini. Mereka pun ngobrol-ngobrol manja bersandar-sandar di bahu dan Stefan memberikan minuman yang sudah dicampur obat bius. Setelah Maleficent tertidur pulas, dengan busuknya Stefan ternyata akan membunuh Maleficent. Tapi bagaimanapun dia tidak tega berbuat sekeji itu. Tapi di satu sisi, Stefan gak mau pulang dengan tangan hampa. Dan yang terjadi... Walaupun tidak membunuhnya, tetap saja Stefan tega memotong kedua sayap Maleficent demi ambisinya menjadi raja. Sambil mempersembahkan sayap itu ke Raja Henry, Stefan pun berbohong jika dia berhasil membunuh Maleficent. Henry pun sangat bangga kepadanya dan akan memberikan Stefan penghargaan. Sementara itu di hutan Morse, Maleficent yang kesulitan berjalan tanpa sayapnya menyihir setangkai ranting menjadi sebuah tongkat. Lalu dia pergi menggalau di sebuah reruntuhan istana di Morse dan mengusir seonggok gagak yang mengganggu kegalauannya. Tapi di keesokan paginya, Maleficent melihat gagak itu ditangkap manusia. Dia pun menolongnya dengan menyihirnya menjadi seorang manusia. Nama manusia setengah hewan itu adalah Diaval. Karena nyawanya telah diselamatkan, Diaval pun bersumpah akan menjadi pelayan Maleficent yang setia. Maleficent pun memintanya untuk menjadi sayapnya. Itu artinya Diaval akan menjadi penguntit di kerajaan manusia. Sesampainya Diaval di istana, dia melihat Stefan yang sudah diangkat menjadi seorang raja. Royal Hind King Stefan. Maleficent yang mengetahui kabar tersebut amarahnya langsung meluap-luap karena tahu sayapnya dipotong hanya agar Stefan menjadi raja. Kekuatan maksimalnya pun muncul dan merubah Morse yang awalnya indah, happy, ceria menjadi tempat yang sangat menjadi tempat yang sangat gelap, suram dan semua makhluk pun ketakutan melihatnya. Singkat cerita, Stefan dan Ratu dikaruniai seorang anak perempuan yang dinamakan Aurora. Seperti biasa, Diaval yang memperhatikan keadaan istana langsung melaporkan kelahiran bayi tersebut ke Maleficent. Juga adanya pemberkatan besar-besaran di istana. Terlihat masyarakat yang berbondong-bondong datang melihat anak raja, termasuk 3 peri dari Morse yang akan memberikan hadiah ajaib untuk sang putri Aurora. Notgrass dan Flittle menganugerahkannya kecantikan dan kebahagiaan yang abadi. Tapi ketika Thistleweed akan menganugerahkan jodoh yang sempurna, tiba-tiba All the days of your life of beauty. Well. Tujuan Maleficent datang ke sana juga untuk memberikan Aurora hadiah. Stefan pun berusaha menghalangi, begitu pula dengan ketiga peri pixie. Tapi jelas mereka tidak bisa melawan kekuatan Maleficent. Awalnya Maleficent mendoakan Aurora hal-hal positif, Lur. Oh iya, kamu nanti bakal tumbuh dengan kebaikan dan kebahagiaan. Semua orang pun juga cinta kepadamu. Sampai akhirnya Maleficent melihat jarum jahit di sana dan dia pun langsung mengutuknya. Ketika nanti Aurora akan ulang tahun ke-16 sebelum matahari terbenam, dia akan menusuk jarinya sendiri dengan jarum
jarum jahit dan tertidur seperti orang mati selamanya. Fall into a sleep like death, a sleep from which you will never. Demi putrinya yang tercinta, Stefan memohon agar Maleficent meringankan kutukannya. Melihat permohonannya yang sungguh-sungguh, Maleficent pun luluh dan sedikit meringankan kutukannya, yaitu Putri Aurora hanya bisa dibangunkan dari tidurnya dengan ciuman cinta sejati. Kutukan ini berlaku selamanya dan tidak ada kekuatan apapun yang bisa menangkalnya. Curse will last to the end of time. No power on earth can change it. I like you begging. Do it again. Stefan yang ketakutan pun memerintahkan pasukannya untuk membakar seluruh alat jahit di kerajaan dan dibuang ke penjara terdalam di istana. Secara diam-diam, Stefan juga meminta ketiga peri untuk mengasuh Aurora di tempat terpencil yang jauh dari istana kerajaan selama 16 tahun lebih 1 hari. Seluruh pasukan juga diperintahkan memburu Maleficent, tapi Maleficent menumbuhkan pohon berduri yang susah ditembus di sekeliling hutan Morse. And she reveled in the sorrow that her curse had brought. Para peri pun akhirnya sampai di sebuah rumah di dalam hutan. Agar tidak dicurigai dan dapat mengasuh Aurora dengan baik, mereka pun berubah ke wujud manusia. Tapi tetap aja Diaval mengetahui keberadaan Aurora dan melaporkannya ke Maleficent. Setelah itu Maleficent pun mendatangi Aurora diam-diam dan mencoba menakut-nakutinya sampai menangis. Tapi seperti anugerah yang dimilikinya, Aurora senantiasa bahagia tanpa rasa takut. Bisa nggak nih bungkus satu nih bayi nih? I hate you, beastie. Seperti yang sudah kalian duga, ketiga peri nggak becus mengasuh Aurora. Masa dikasih wortel mentah lur? Emang hamster? Karena keberisikan dengar tangisan Aurora, Maleficent pun menyuruh Diaval untuk memberi sebuah bunga yang berfungsi sebagai dot dan pengganti susu, lalu menggoyang-goyangkan kasurnya. Keesokan paginya ketika para peri main congklak, Maleficent pun iseng membuat hujan badai di dalam rumah tersebut. Oh, come on, that's funny. Sementara itu, Stefan yang semakin dendam dan ketakutan mencoba masuk ke dalam hutan Morse dan memerintahkan pasukannya membakar pohon-pohon berduri. Tapi Maleficent tentunya tidak berdiam diri. Stefan pun murka karena komandan-komandannya gagal membakar pohon tersebut. Sampai akhirnya Stefan teringat jika Maleficent hanya bisa terluka oleh besi. Maka dari itu Stefan pun mengumpulkan para pandai besi di istananya. Keesokan harinya Maleficent sengaja mengisengi ketiga peri lagi agar mereka lengah dan tidak melihat Aurora yang terus berlari ke arah jurang mengejar kupu-kupu. Tapi tetap aja Maleficent gak tega lur dan menolongnya dengan akar pohon. What? Sampai suatu ketika, tanpa sengaja Aurora bertemu dengan Maleficent dan menyapanya. Meskipun Maleficent sudah mengusirnya, tapi Aurora terus mendekat dan malah minta digendong. Don't like children. Kan luluh juga kan akhirnya. Seiring berjalannya waktu, Aurora pun tumbuh menjadi seorang gadis yang sangat cantik, baik dan penuh kebahagiaan. Rasa penasaran Aurora mulai muncul. Dia penasaran dengan apa yang ada di balik pohon berduri. Di saat yang sama, terlihat para pasukan yang masih terus berusaha membobol pohon. Maleficent pun langsung membuat Aurora tertidur dan membawanya, lalu merubah Diaval menjadi seekor serigala untuk membantunya mengusir manusia. Sekarang Maleficent tahu jika para pasukan sudah memakai perlengkapan dari besi. Lalu Maleficent pun membawa Aurora ke dalam hutan Morse. Setelah Maleficent bersembunyi, Aurora pun akhirnya disadarkan.
Aurora menyadari adanya makhluk lain yang sembunyi dan memintanya keluar. Awalnya Maleficent gak mau menemuinya karena nanti Aurora bisa ketakutan. Tapi Aurora tetap memintanya keluar dari kegelapan. Dan setelah sekian lama, mereka berdua pun akhirnya bertemu. Alih-alih ketakutan, Putri Aurora malah memanggilnya sebagai peri pelindungnya. Karena selama ini, bayangan Maleficent selalu mengikutinya dari kecil. Begitu pula dengan Diaval yang selalu menemaninya bermain. Di sini Maleficent masih enggan memberitahu namanya. Lalu ketika Aurora kegirangan ingin segera bermain, Maleficent pun langsung membuatnya tertidur dan mengembalikannya ke rumah para peri. Oh, it's just so beautiful. I've always wanted to come. Good night, Beastie. Di istana, Stefan terlihat semakin kusut dan stres karena ultah ke-16-nya Aurora semakin dekat. Meskipun malam itu istrinya sedang sakit keras dan pelayan bilang jika ratu mungkin akan meninggal, Stefan gak peduli lur dan sibuk ngobrol sendiri dengan kedua sayap Maleficent. Sudah mulai gendeng rupanya. The curse fails, Maleficent will come for me. And on that day, I will be ready. Namun di hutan Morse, hubungan Maleficent dan Putri Aurora semakin dekat. Mereka sangat bahagia bermain lumpur bersama-sama. Setelah Aurora pulang dan tidur, Maleficent yang merasa sudah sangat dekat dengan Aurora berusaha menghapus kutukannya. Tapi seperti ucapannya dahulu, tidak ada kekuatan apapun yang bisa menangkalnya, termasuk kekuatannya sendiri. I revoke the curse. Let it be no more. Let it be no more! I revoke my curse! Let it be no more! Suatu ketika, Aurora bertanya kepada Maleficent kenapa dia nggak punya sayap seperti peri yang lainnya. Maleficent pun menjelaskan jika kedua sayapnya telah dicuri oleh seseorang. Sementara itu di kamarnya, Stefan yang makin gendeng tiba-tiba terbangun dari tidurnya dan merasa Maleficent akan datang sebentar lagi. Stefan pun meminta pemandai besinya bekerja saat itu juga, meskipun sudah larut malam. So wake them up and get them back to work now. We're running out of time. Keesokan paginya, Maleficent mengingatkan Aurora jika ada kejahatan di dunia yang tidak bisa Maleficent jauhkan dari Aurora. Maksudnya adalah kutukannya sendiri lur. Aurora pun bilang jika dia sebentar lagi akan berumur 16 tahun dan bisa menjaga dirinya sendiri. Saat dewasa nanti, Aurora juga ingin tinggal di Morse bersama Maleficent untuk saling menjaga satu sama lain. Apa nggak jelek hatinya Maleficent ya kan? Maleficent pun bilang jika Aurora bisa tinggal di sana kapanpun dia mau. You don't have to wait until you're older. Then I will. I'll be happy here for the rest of my life. Saking girangnya Aurora, dia mencoba merangkai kata-kata perpisahan untuk ketiga bibi asuhnya karena dia ingin tinggal bersama Maleficent. Terlihat seorang pria bernama Philip yang akan menuju istana Raja Stefan tapi tersesat dan melihat Aurora yang sedang berbicara sendiri. Philip pun menemuinya dan bertanya kemanakah arah istana. Mereka pun akhirnya berkenalan dan tatapannya seakan tidak bisa lepas. Sebelum Philip pergi, Aurora bertanya apakah dia akan kembali ke tempat itu lagi dan Philip pun berjanji akan datang kembali. Will you be back this way? Nothing could stop me. Goodbye, Philip. Goodbye. For now. Semua kejadian tadi dilihat oleh Maleficent dan Diaval dari kejauhan. Diaval yakin jika ciuman cinta sejati dari Philip bisa menghilangkan kutukannya. Tapi Maleficent mengatakan dia sengaja mengutuknya seperti itu karena tidak ada yang namanya cinta sejati. Diaval pun jengkel mendengar kepesimistisan Maleficent karena hanya Philip lah harapan satu-satunya. Go ahead, turn me into whatever you want. A bird, a worm. I don't care anymore. Di rumah, para peri sedang berdebat kapan Aurora harus dikembalikan ke Raja Stefan pas tanggal 16 atau lebih sehari. 16? Enggak, lebih sehari dong, enggak 16 saja. Tak lama kemudian Aurora pun datang dan memberitahu keinginannya untuk meninggalkan rumah saat ulang tahunnya yang ke-16 yaitu esok hari. Mendengar itu tanpa sengaja Notgrass membocorkan rahasia bahwa Aurora akan dikembalikan ke ayah kandungnya Raja Stefan setelah ulang tahunnya nanti. Jelas dia sangat terkejut dengan fakta tersebut karena selama ini mereka bertiga mengatakan jika kedua orang tuanya sudah lama meninggal. Karena sudah terlanjur keceplosan, para peri pun akhirnya menjelaskan apa yang sebenarnya terjadi, termasuk soal kutukan dari Maleficent. My father. I think you better come and sit down. Aurora pun langsung pergi menemui Maleficent dan bertanya tentang kutukan tersebut yang selama ini tidak pernah diceritakan olehnya. Ingatkan lur kalau Aurora selama ini nggak tahu nama aslinya adalah Maleficent, jadi manggilnya cuma ibu peri pelindung gitu aja. Betapa terpukulnya Aurora ketika mengetahui jika peri jahat Maleficent adalah peri pelindungnya sendiri. Are you Maleficent?
No, don't touch me. You're the evil that's in the world. Aurora yang sangat membenci Maleficent langsung bergegas menemui ayah kandungnya. Sementara itu, Maleficent meminta Diaval mencari Philip agar cepat dipertemukan kembali dengan Aurora dan bisa menciumnya saat ulta ke-16-nya nanti. Sesampainya di istana, Aurora pun akhirnya bertemu dengan ayahnya, Raja Stefan. Father, it's me, Aurora. Got you back a day too soon. I told those 3 idiots. Lock her up in her room. Alih-alih disambut dengan hangat, Aurora malah disekap di dalam ruangan demi keselamatannya. Aurora pun terlihat sangat gelisah memikirkan kutukan jarum jahit yang akan menusuk jarinya. Sampai akhirnya Aurora mendengar bisikan untuk keluar dari sana melalui pintu tersembunyi. Princess. Philip yang kembali mencari Aurora akhirnya bertemu dengan Maleficent. Philip pun langsung dibuat tidur dan akan dibawa ke istana. Aurora yang masih terus mendengar suara bisikan akhirnya mendatangi gudang tempat alat-alat jahit dibuang. Meskipun semuanya telah dihancurkan, tapi kutukan Maleficent yang begitu kuat dapat merangkai salah satu alat jahit kembali normal. Tepat sebelum matahari terbenam, tanpa sadar Aurora menusukkan jarinya ke jarum tersebut. It's done. Kutukan itu menjadi kenyataan. Aurora pun tertidur seperti orang mati suri. Stefan menganggap ini semua terjadi karena kecerobohan 3 peri, dan Stefan tidak percaya dengan apa itu yang namanya ciuman cinta sejati. Lalu terlihat Maleficent yang masuk ke istana dengan membawa Philip, tapi Stefan sudah memenuhi koridor dengan banyak besi tajam. Alhamdulillahnya Maleficent bisa lewat dengan selamat dan menumbangkan seorang penjaga yang melihat Philip melayang. Sesampainya mereka di depan kamar Aurora, Maleficent pun menyadarkan Philip kembali. My father sent me to see the king. Who is your father? King John of Ulster. This is where I'm meant to be. Odd that I can't recall how I got here. Ternyata Philip adalah seorang pangeran. Ketiga peri pun langsung membawanya ke dekat Aurora dan mengkode Philip agar segera menciumnya. Di satu sisi, Maleficent dan Diaval menyelinap masuk dan melihat dari kejauhan. Sampai akhirnya Philip pun mencium Aurora. Dan yang terjadi... You didn't do it properly. It's supposed to be true love's kiss. Nah kan, tidak terjadi apa-apa. Itu artinya ciuman Philip bukan ciuman cinta sejati Aurora. Dan para peri langsung mengusirnya keluar dari sana. Maleficent pun mendekati Aurora. Terlihat tatapannya yang sangat sedih dan merasa bersalah melihat kondisinya. Maleficent mengatakan jika saat memberikan kutukan tersebut dia sedang dipenuhi kebencian dan rasa dendam kepada Stefan. Tapi sekarang Maleficent menyesal karena dia sangat menyayangi Aurora, bahkan menganggap sebagai anaknya sendiri. Sambil meneteskan air mata, Maleficent pun mencium dahi Aurora. I swear, no harm will come to you. As long as I live, you stole what was left of my heart, and now I've lost you forever. I was so lost in hatred and revenge. Hello, Godmother. Hello, Beastie. No true love. Ternyata sosok cinta sejati itu adalah Maleficent. Cinta antara ibu dan anak berhasil menyadarkan Aurora. Di lain tempat, Stefan diberitahu prajurit yang tadi dikalahkan jika Maleficent ada di dalam istana. Lalu ketika Maleficent akan membawa Aurora kembali ke Morse, tiba-tiba Maleficent tidak bisa lepas dari jaring besi tersebut dan dia merubah Diaval menjadi seekor naga untuk menyelamatkannya. Into a dragon.
Enak juga bisa punya kekuatan begini, Lur. Maleficent pun berhasil lolos dan menyuruh Aurora pergi dari sana. Tak lama kemudian, Diaval terkena jeratan rantai dan tidak bisa melawan. Lalu para pasukan juga berhasil mengepung Maleficent dengan perisai besinya. Dari balik api, Stefan pun datang dengan baju zirah besinya dan langsung menyerang Maleficent dengan rantai besi. Semua pasukan pun menggebrak-gebrakan perisainya agar Stefan cepat membunuh Maleficent. Di lain tempat, Aurora yang masuk ke sebuah ruangan menemukan kedua sayap Maleficent yang ternyata masih bergerak. Aurora pun menghancurkan lemari tersebut tepat ketika Stefan akan membunuh Maleficent. Para pasukan pun mulai menombaki Maleficent, tapi dengan cepat Maleficent membebaskan Diaval agar membantunya bertarung. Sampai akhirnya Stefan berhasil mengikat kaki Maleficent dengan rantai besi dan pasukan diminta segera memanahnya. Lalu yang terjadi? It's over. Meskipun kebenciannya sangat besar, tapi Maleficent masih memiliki belas kasihan dan akan meloloskan Stefan begitu saja. Tapi karena Stefan masih dibelenggu rasa iri dan dendam, dia tetap mencoba membunuh Maleficent. Sampai akhirnya Maleficent pun terpaksa membunuhnya. Setelah peperangan itu, Maleficent menghilangkan tembok pohon berduri di sekeliling hutan Morse. Lalu dia juga merubah keadaan Morse seperti saat dia masih kecil dan mengundang Aurora untuk melihat betapa indahnya tempat itu sekarang. Semua makhluk di sana pun sangat berbahagia dan ketiga ibu peri memberikan Aurora sebuah mahkota. Maleficent pun menobatkannya menjadi seorang ratu dan terlihat Philip yang juga datang ke sana. Setelah sekian lama, kerajaan manusia dan Morse akhirnya berdamai dan bersatu. Bukan dengan seorang pahlawan ataupun seorang penjahat seperti yang diramalkan oleh legenda, tapi karena seorang pahlawan sekaligus penjahat, yaitu Maleficent. Our kingdoms have been unified. You have your queen. I should know, for I was the one they called Sleeping Beauty. Abuyar Aurora, Aurora, mending jadi ratu di hatiku. Film ini dibuat berdasarkan film Disney berjudul Sleeping Beauty tahun 1959. Kalau di Sleeping Beauty, Lur, sang putri bangun gara-gara dicium pangeran kan. Wah, bangun kan dia kan. Sedangkan di Maleficent, cinta sejatinya jauh lebih realistis, yaitu cinta seorang ibu. Kata temanku yang wibu, Lur, Maleficent ini karakternya macam tsundere kalau di anime. Ya, bener ya. Jadi sok-sokan dingin, cuek, padahal juga sebenarnya sayang ya kan. Sabar, Lur, Maleficent kedua pasti dilanjutin, jadi tunggu aja ya. Yo wes gitu dulu, Lur. Aku Ijang undur diri. Matur nuwun dan seno untuk mengutuk saat emosi dan dendam dan dengki dan iri. But say yes untuk Lisa Bragg di bawah ini. Assalamualaikum, Lur.